Halo, perkenalkan nama saya Victoria Ezra Sepadimenrova, dan pada hari ini kita akan bahas mengenai laporan perusahaan, analisis SWOT, strategi penjualan dan pemasaran PT Tomoda Mobil Indonesia. Pertama, kita akan bahas mengenai laporan perusahaan. Seperti yang dapat Anda lihat pada layar, laporan perusahaan menjelaskan beberapa poin berikut. Pertama, laporan keuangan menunjukkan penurunan revenue sebesar minus 27% dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2020. Lalu yang kedua, terjadinya penurunan pangsa pasar menjadi 30% akibat adanya persaingan pesat terutama dari produsen mobil listrik seperti Hondis, Suzuki, dan Daihatsu yang fokus pada segmen anak muda dan keluarga muda dengan mobil kecil dan hemat bahan bakar. Lalu yang ketiga, selama 3 tahun, perusahaan terlalu berfokus pada minibus keluarga Kijang Anava yang populer namun kurang efisien dalam konsumsi bahan bakar. Lalu yang keempat, pesaing secara agresif memperluas jaringan cabang di seluruh provinsi, sedangkan perusahaan hanya beroperasi di kota-kota besar saja. Lalu yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan menurun akibat masalah injection system pada New Kijang Anava Reborn yang memicu banyak keluhan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran yang masih bergantung pada iklan dan koran menghabiskan biaya besar tetapi tidak efektif dalam peningkatan penjualan. Baik, dari laporan perusahaan yang ada, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Kita akan masuk ke bagian pertama yaitu strength. Pertama ada brand recognition. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, perusahaan memiliki brand yang kuat dan dikenal luas di pasar Indonesia, terutama di segmen keluarga. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki jaringan distribusi yang cukup luas. Meskipun terkonsentrasi di kota-kota besar, jaringan distribusi yang ada sudah cukup baik untuk menjangkau sebagian pasar di Indonesia. Lalu yang ketiga, perusahaan memiliki produk unggulan yaitu Kijang Anava yang terkenal sebagai kendaraan keluarga yang dapat menampung banyak penumpang dan cocok untuk budaya berkendara keluarga di Indonesia. Lalu kita masuk kepada bagian selanjutnya yaitu weakness. Pertama, terjadi penurunan revenue sebesar minus 27% selama 3 tahun terakhir dengan penurunan pangsa pasar menjadi 30%. Kedua, adanya kendala pada produk, yakni masalah pada injection system dari New Kijang Anava Reborn yang menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, perusahaan terlalu bergantung pada segmen minibus keluarga yang membuat perusahaan rentan terhadap perubahan tren pasar. Perusahaan belum berhasil menghadirkan model baru yang lebih efisien dan sesuai dengan tren pasar saat ini, seperti mobil listrik dan mobil berukuran kecil. Lalu yang keempat, penerapan strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan sudah tidak efisien lagi. Pendekatan pemasaran konvensional menghabiskan biaya besar dan juga tidak efektif. Lalu yang kelima, adanya jaringan distribusi yang belum merata. Perusahaan terlalu berfokus pada kota-kota besar. Hal ini membuat perusahaan kehilangan potensi pasar di daerah provinsi, mengingat sekarang ini pengguna mobil tidak hanya masyarakat perkotaan besar saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian opportunities. Pertama, ada potensi besar bagi perusahaan untuk memasuki pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Lalu yang kedua, adanya peluang untuk memperluas jaringan ke lebih banyak provinsi di luar kota-kota besar. Lalu yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dapat menghasilkan inovasi baru dalam perancangan produk, peningkatan efisiensi operasional bisnis, dan juga pemasaran produk. Pemanfaatan digital marketing dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas promosi perusahaan. Yang keempat, ada kesempatan bagi perusahaan untuk menggarap segmen kendaraan hemat energi yang dibutuhkan oleh keluarga dan generasi muda saat ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian trades. Pertama, adanya persaingan yang semakin ketat. Kompetitor seperti Hondis, Suzuki, dan Daihatsu secara agresif berinovasi pada kendaraan listrik dan menarik pasar. Lalu yang kedua, adanya perubahan tren dan gaya hidup konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk, seperti meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, adanya penurunan loyalitas pelanggan yang disebabkan oleh masalah teknis dan kepuasan pelanggan yang menurun. Setelah membahas mengenai analisis SWOT, selanjutnya kita akan masuk kepada strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah dengan disverifikasi produk. Disverifikasi produk dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perusahaan harus mulai mengembangkan dan memproduksi kendaraan listrik yang hemat bahan bakar untuk bersaing di segmen mobil listrik yang terus berkembang. Lalu yang kedua, dengan memperkenalkan model mobil kecil yang hemat bahan bakar untuk dapat bersaing di segmen keluarga muda dan perkotaan. Lalu selanjutnya adalah peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan riset pasar secara berkala dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen untuk terus meningkatkan kualitas produk. Lalu yang kedua, dengan bekerja sama dengan pemasok komponen yang berkualitas untuk memastikan kualitas komponen yang digunakan dalam produksi.
Lalu yang ketiga dengan peningkatan layanan, mendengarkan ulasan dari pelanggan dan melakukan pembaharuan secara berkala terhadap produk. Dalam hal ini, untuk efisiensi operasional perusahaan, perusahaan bisa menghadirkan fitur chatbot. Lalu yang keempat, dengan melakukan perbaikan masalah teknis Kijang Anava jika produk ini masih diminati. Lalu selanjutnya ada transformasi digital. Transformasi digital dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan transformasi digital pada seluruh aktivitas pemasaran, termasuk penggunaan media sosial, search engine optimization, dan juga konten marketing. Lalu yang kedua, dengan mengembangkan platform e-commerce untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian dan mendapatkan informasi produk, tentunya dengan regulasi yang ketat agar konsumen tidak meragukan penjualan. Lalu yang ketiga, dengan mengumpulkan dan menganalisis data konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, dengan ekspansi geografis. Ekspansi geografis dapat dilakukan dengan pembukaan cabang baru di kota-kota lain untuk dapat mengimbangi pesaing yang telah melakukan ekspansi agresif di seluruh Indonesia. Baik, terakhir kita masuk kepada strategi pemasaran baru yaitu dengan digital marketing. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan 5 metode digital marketing berikut yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan dalam peningkatan penjualan. Pertama adalah dengan mengoptimalkan website perusahaan dengan menggunakan SEO untuk meningkatkan visibilitas dari mesin pencari dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan produk dan layanan perusahaan dan dengan menjalankan campaign SEM untuk menargetkan calon pembeli. Dalam hal ini, campaign SEM dapat dilakukan dengan menggunakan Google Ads untuk menayangkan iklan berbayar di hasil pencarian Google. Lalu yang kedua adalah dengan social media marketing, dengan meningkatkan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk menyasar segmentasi pasar, khususnya generasi muda saat ini. Lalu yang ketiga adalah dengan konten marketing, yaitu dengan membuat konten edukatif seperti artikel, video, infografis, maupun review tentang keunggulan produk dan mobil ramah lingkungan untuk menarik minat calon konsumen. Lalu yang keempat adalah dengan influencer marketing, yakni dengan menjalin kerjasama dengan KOL yang sesuai untuk mempromosikan produk perusahaan. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan email marketing. Email marketing dapat dilakukan dengan membangun database pelanggan dan mengirimkan email marketing secara berkala. Misalnya, jika pelanggan telah membeli mobil keluarga, maka perusahaan dapat menawarkan email mengenai aksesoris mobil keluarga atau layanan servis yang mungkin mereka butuhkan. Baik, sekian pembahasan hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Terima kasih.